Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencontohkan bagaimana sih saya melakukan khutbah Jumat. Baik, nanti teks naskah khutbahnya kan tersedia secara online. Nanti akan saya taruh di deskripsi atau mungkin di komentar. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu habis itu kan duduk, azan, terus habis itu naik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama, sebagaimana wasiat, sebagaimana nasihat yang selalu disampaikan oleh para khatib-khatib di mimbar-mimbar khutbah mereka, sebagaimana nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ustadz di mimbar-mimbar ceramah mereka, pertama-tama mari kita selalu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita dua nikmat, yakni nikmat yang kalau menurut Rasulullah SAW, ni'matani maghbututani fihi makathirun minan nas. Nikmat yang paling banyak membuat manusia lalai. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Karena tanpa dua nikmat itu maka kita tidak akan bisa pergi ke masjid dengan sehat, melangkahkan kaki dengan nyaman, kemudian meluangkan waktu kita untuk datang ke masjid UINSA kampus 2 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Dan tentu saja nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman dan Islam, yang dimana tanpa itu semua maka kita akan tersesat selama-lamanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan kita, sang pembawa hidayah yang telah membawa umat manusia dari gelapnya dan jahilnya kesyirikan dan kebodohan menuju terangnya cahaya benderang iman dan keislaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah hari ini adalah amanah, sebuah akhlak agung yang menjadi ciri utama seorang muslim. Allah SWT mengulang-ulang di dalam banyak ayat, dan Rasulullah SAW bahkan mengulang-ulang nasihatnya mengenai betapa beratnya amanah ini. Allah SWT berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kita untuk apa? Tu'addul amanat, menunaikan amanat, memberikan amanat, menyalurkan amanat kepada orang-orang yang memang yang seharusnya menerima amanat itu. Kalau misalnya kita dititipi barang, maka kita berikan barangnya. Kalau kita misalnya diamanahi uang, maka kita sampaikan kepada orang yang seharusnya menerimanya. Dan begitu juga naik sampai level-level amanah yang lebih tinggi. Ketika kita kemudian jadi pemimpin, kita dapat amanah supaya mengatur rakyat kita dengan baik, maka kita berikan hak rakyat kita berikan segalanya.
Hal ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 58. Di dalam ayat ini mencakup bentuk semua amanah, mau itu harta, mau itu jabatan, mau itu janji, mau itu pekerjaan, atau bahkan keluarga. Anak itu kan amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita besarkan anak itu dengan baik, kita didik beliau, kita didik mereka supaya mereka tidak mengalami kesesatan, supaya mereka tidak jatuh dalam kemaksiatan, kefasikan, atau bahkan waliyadzubillah ke dalam kemusyrikan dan kekafiran. Lalu kemudian juga ada sampai waktu. Allah memberikan waktu itu bukan cuma semata-mata hanya sebagai nikmat, tapi Allah juga memberikan amanah di dalamnya. Karena kenapa? Karena besok tentu kita akan ditanyai. Dulu kau gunakan seperti apa waktumu ketika di dunia? Allah pasti akan menanyai begitu. Nah, Allah akan meminta semua pertanggungjawaban itu. Misalnya dalam hal pekerjaan, ketika kita seharusnya bisa menunaikan 5 pekerjaan dalam waktu jam 8 pagi sampai jam 5 sore, tapi kita malas-malasan dan hanya mengerjakan 3 pekerjaan. Apakah Allah akan tanyai? Tentu saja Allah tanyai. Allah akan bertanya, wahai fulan bin fulan, Allah, aku sudah memberikan kamu waktu jam 8 sampai jam 5 sore, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Aku kasih kamu kemampuan untuk bisa mengerjakan semua itu, sehingga 5 tugas itu bisa selesai. Tapi kenapa kamu cuma selesaikan 3 saja? Kenapa kamu cuma selesaikan 2 saja? Atau bahkan belum selesai semuanya? Allah pasti akan menanyai semua itu. Atau bahkan mungkin di dalam umur dan waktu, kenapa kamu ketika masa mudamu kok bukannya rajin menuntut ilmu, bukannya rajin bekerja, kamu malah disia-siakan, kamu bermalas-malasan, atau bahkan yang paling parah, kamu sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang berdosa, untuk mabuk-mabukan, untuk balapan liar, ataupun berbagai-bagai kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa digandrungi oleh anak-anak muda selainnya. Rasulullah SAW bersabda, La tazulu qadama abdin. Ingat, ini adalah janji Rasulullah, yakni sebetulnya janji Allah disampaikan lewat lisan Rasulullah. Kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kakinya dua kakinya, dua telapak kaki seorang hamba itu pada hari kiamat. Hatta yus'alu an umri fima afna. Sampai dia ditanya dari mengenai umurnya. Bagaimana sih dia habiskan umurnya itu? Kamu habiskan waktumu seperti apa sih waktu hidupmu itu? Wa an ilmihi fima fa'ada fih. Dan tentang ilmunya, kamu sudah amalkan sejauh apa? Kamu mendapatkan ilmu tentang sholat, kamu mendapatkan ilmu tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, bahkan ilmu-ilmu tentang keduniaan. Misalnya mungkin ilmu-ilmu tentang matematika, ilmu-ilmu tentang ilmu falak, ataupun ilmu-ilmu lainnya. Kamu terapkan sudah sejauh mana? Kamu amalkan sejauh mana untuk mendukung kehidupanmu untuk bertakwa kepada Allah SWT. Wa an malihi ma min aina iktasabah. Dan mengenai hartanya, dari mana sih kamu peroleh itu? Halal apa enggak sumbernya? Atau bahkan jangan-jangan dia itu masih gharar, masih tidak jelas. Lalu bagaimana kamu salurkan? Apakah harta-harta itu sudah disalurkan dengan baik? Apakah sudah kamu belanjakan pada hal yang baik? Wa fima anfaqah, dan pada apa yang, pada saluran apa saja, pada hal-hal apa saja yang dia belanjakan harta-hartanya? Apakah kamu belanjakan untuk menafkahi anak istrimu, ataukah mungkin kamu habiskan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, kamu habiskan untuk kemaksiatan gitu, misalkan untuk membeli miras, untuk membeli makanan yang haram, ataupun waliyadzubillah berbagai kemaksiatan lainnya. Wa an jismi, kata Rasulullah yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, dan tentang badannya, bagaimana dia usangkan, bagaimana dia letihkan badannya. Dulu badannya ketika Allah kasih dia badannya sehat sampai akhirnya menjadi letih ketika tua, dia buat usang badannya itu seperti apa? Apakah dia buat badannya usang itu karena banyak beribadah, karena banyak bekerja, karena banyak melakukan ketaatan kepada Allah, ataukah justru karena dia malah menghambur-hamburkannya pada hal-hal yang kurang bermanfaat? Semua itu akan ditanyai. 4 yang utama itu. Maka penting diingat, kalau kita melakukan hidup di dunia ini memang bebas, tapi bukan bebas yang sebebas-bebasnya. Kita bebas yang bertanggung jawab. Kita memegang tanggung jawab, memegang yang namanya amanah.
kita memegang amanah dari Rabbul Alamin. Makanya Allah SWT menyebutkan kalau orang-orang mukmin, orang-orang yang berhak masuk surga itu orang-orang yang memegang amanah. Di mana Allah SWT berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan orang-orang yang mukmin, kata Allah SWT di ayat-ayat sebelumnya, Allah juga menyebutkan sifat-sifatnya mereka, dan mereka itu juga menjaga amanahnya, menjaga janji-janji mereka. Mereka kalau berjanji, insya Allah besok saya akan datang. Kalau mereka memang tidak ada halangan, maka mereka akan datang. Insya Allah besok akan saya bayar hutangnya. Maka kalau mereka, misalnya mereka memang uangnya tidak lagi dipakai untuk hal yang penting, maka mereka akan bayar hutangnya. Itulah orang-orang mukmin. Tidak suka menunda-nunda, tidak suka menyepelekan amanah dan janji. Maka Allah SWT memperingatkan agar jangan sampai kita mengkhianati amanah yang Allah SWT dan Nabi-Nya SAW telah berikan kepada kita. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Kita diingatkan, kita dipuji oleh Allah SWT. Allah masih merayu kita, wahai orang yang beriman. Kamu masih merasa ada iman kan? Ayo dengarkan peringatan ini. La takhunu Allah wa rasulah wa takhunu amanatikum. Jangan kamu khianati Allah, jangan kamu khianati Rasulnya. Lalu apa? Jangan cuma mengkhianati agama Allah saja, tapi jangan khianati amanah-amanahnya. Jangan khianati amanah-amanah yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jummah rahimani wa rahimakumullah, maka kita semua ketika memikul amanah pasti ada yang namanya pertanggungjawaban, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis. Rasulullah SAW juga bersabda untuk menguatkan hadis yang tadi, "Kullukum ra'in," kalian semua itu pemimpin. "Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi," kalian semua pasti akan ditanyai mengenai kepemimpinannya kalian, mengenai imarahnya kalian. Dulu kalian memimpin seperti apa? Paling kecil memimpin sebuah keluarga. Kalau seorang ibu bagaimana? Maka dia memimpin anak-anaknya. Kalau seorang anak bagaimana? Maka dia bertanggung jawab. Maka dia memimpin urusan-urusan mengenai barang-barang pribadinya, mengenai apa yang diberikan orang tuanya kepadanya, apa yang diamanahkan orang tuanya kepadanya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun 'anhum. Maka pemimpinnya orang-orang manusia, pemimpinnya umat manusia itu bertanggung jawab atas mereka dan pasti akan ditanyai mengenai hal itu. Wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum. Dan seorang pria, seorang bapak, seorang ayah itu menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas keluarganya, dan dia pasti ditanyai, dia pasti akan ditanyai oleh Allah SWT kelak mengenai bagaimana sih dia mengarahkan keluarganya kemarin, mengenai kepemimpinannya dia pasti akan ditanyai. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha bu'liha wa walidihi wa hiya mas'ulatun 'anhum wa waladihi. Dan seorang perempuan itu menjadi pemimpin, menjadi penanggung jawab atas rumahnya si laki-laki ketika ditinggal bekerja, menjadi pemimpin atas anak-anaknya si laki-laki ketika si laki-laki ini tidak ada. Dan dia pasti akan ditanyai, ketika suamimu pergi mencari nafkah, kamu di rumah mengasuh anakmu, menjaga rumah suamimu, apa saja yang kamu lakukan? Apa saja yang telah kalian lakukan? Apakah kalian menggunakan harta dan serta fasilitas yang diberikan oleh semua kalian dengan benar? Kita semua pasti akan ditanyai. Maka kata Rasulullah SAW di kalimat yang selanjutnya, "Wa abdur rajuli ra'in 'ala baiti sayyidihi wa huwa mas'ulun 'anhu." Dan bahkan tidak berhenti di situ, bahkan seorang budak, orang yang derajatnya kalau kita golongkan secara kasta sosial, maka dia itu posisinya yang paling bawah. Dan seorang budak itu pun masih bertanggung jawab atas apa? Atas barang-barangnya majikannya. Si budak diserahi, "Wahai budakku, wahai sahayaku, ini saya ada titipan barang, tolong kamu jaga. Saya mau pergi ke situ dulu." Maka dia akan ditanyakan, "Kamu
para majikanmu dulu kamu jaga seperti apa? Apakah kamu jaga dengan sungguh-sungguh ataukah kamu jaga dengan malas-malasan? Pasti akan ditanya. Maka Rasulullah kembali mengatakan di akhir kalimatnya, ala fakullukum ra'in. Maka ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap dari kalian pasti akan ditanyai mengenai kepemimpinannya. Hadis riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim.